Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Etika Komunikasi Profesi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang laporan yang pernah kita laksanakan dan kita susun. Perkenalkan, nama saya Audrino Tegaruspati sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya ditemani oleh teman-teman saya pada kelompok 6. Yang pertama ada Aniska Khairunisa dengan NIM 213.005, Ahmad Rafi Hidayat, Helda Duyani, Tiara Putri Oktavania, Maidwi Safitri, dan juga Amelia Putri. Adapun tema dari presentasi pada kali ini, yang pertama adalah pembukaan, pembacaan pengantar, prosedur, dan juga penerapan ilmu kimia analisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bagian pengantar kepada teman saya yang bertugas, saya serahkan. Ilmu kimia analisis yaitu salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang teori dan praktek atau aplikasi dari metode yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap suatu bahan atau zat kimia. Kimia analisis urgen dipelajari karena semakin banyak produk berbahan kimia yang dipergunakan, kimia analitik menawarkan banyak sekali pemakaian atau penggunaan dalam berbagai disiplin ilmu kimia yang lain seperti di kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, maupun biokimia. Manusia sekarang ini memerlukan banyak zat besi di dalam tubuh untuk membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Yang dimana kita ketahui besi memiliki beragam penggunaan serta melimpah keberadaannya. Besi merupakan salah satu mineral dalam tubuh dan merupakan elemen esensial dalam sebuah sistem biologi. Di sisi lain, besi dapat menjadi racun bagi sel dalam jumlah yang tinggi. Pada manusia, 70% besi ditemukan dalam hemoglobin dan 5% ditemukan dalam hemoglobin. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa judul percobaan yang dilakukan. Judul percobaan yang dilakukan adalah verifikasi metode penentuan besi 3 dengan spektrofotometer UV vis. Yang kedua, untuk apa percobaan tersebut dilakukan? Percobaan ini dilakukan agar praktikan mampu memahami tata cara penggunaan alat spektrofotometer UV vis yang baik dan benar, membuat preparasi contoh uji dengan syarat yang berlaku, dan mampu membuat laporan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada bagaimana prosedur penentuan yang dilakukan. Prosedur yang dilakukan meliputi penentuan panjang gelombang maksimum, pembuatan kurva kalibrasi, penentuan kadar Fe dalam sampel air, dan penentuan persen recovery. Lebih lanjutnya tentang prosedur akan dijelaskan oleh Helda dan Oke, selanjutnya ada prosedur itu ada penentuan panjang gelombang maksimum. Larutan 4 ppm Fe3 dibuat sebanyak 25 mili ditambahkan dengan 1 mili larutan H3NO3 dan 4 mili KCNS. Diukur panjang gelombang larutan tersebut pada panjang gelombang antara 400 sampai dengan 700 nanometer. Yang kedua, larutan kurva kalibrasi. Larutan seri Fe3 dibuat dengan konsentrasi 0, 2, 4, 6, 8, 10 ppm sebanyak 25 mili. Ditambahkan masing-masing 1 mili HNO3 dan 4 mili KCNS pada larutan diaret standar dan dihomogenkan. Serapan masing-masing konsentrasi diukur pada maksimal yang diperoleh sebanyak 3 kali pembacaan. Grafik regresi serapan A versus dengan konsentrasi dibuat, persamaan regresinya linier dan koefisien determinasinya ditentukan. Untuk yang selanjutnya itu ada prosedur penentuan kadar Fe pada sampel air. Diambil sebanyak 12,5 ml sampel air dalam labu ukur 25 ml dan ditera sampai tanda batas dengan aqueous. Ditambahkan dengan 1 ml larutan HNO3, 4 ml larutan KCNS dan dihomogenkan. Absorbansinya diukur dan konsentrasi Fe13 ditentukan dalam sampel. Pembacaan dilakukan sebanyak 3 kali dan penentuan sampel 2 kali. Untuk prosedur yang terakhir yaitu penentuan persen recovery atau kontrol akurasi.
Diambil sebanyak 12,5 ml sampel air ke dalam labu ukur 25 ml, ditambahkan 1 ml Fe3, 100 mg per liter, dan diteras sampai tanda batas. Ditambahkan dengan 1 ml larutan HLO3 dan 4 ml larutan KCNS dan dihomogenkan. Absorbansinya diukur pada panjang gelombang maksimum. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali dan penentuan duplok. Untuk nilai kehidupan yang dapat diambil dari analisis ini yaitu ilmu kimia pun merupakan ilmu yang dapat diresapi setiap waktu. Setiap apa yang kita lakukan maupun apa yang ada di sekitar kita, melalui ilmu analisis kimia, kita dapat mengetahui bagaimana enzim di kelenjar pineal yang dapat mengatur siklus tidur dan bangun. Selain itu, kita juga dapat mengetahui jenis-jenis mikroba yang sangat kecil, bahkan kasat mata dengan analisis kimia. Melalui hal tersebut, dengan berbagai peristiwa mikro di dalam tubuh atau apapun yang kita hadapi dalam keseharian yang dianalisis dengan analisis kimia membuat kita sebagai seorang muslim akan semakin takjub dengan ayat-ayat Allah yang tergambar dan tercermin melalui apapun yang kita dapatkan setelah melakukan analisis kimia sebagai peristiwa ataupun suatu hal atau benda. Ilmu kimia dapat menjadikan seorang muslim senantiasa takzim mengingat Allah, selalu merasa kecil dan semakin tajim menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Baik, berakhir sudah presentasi dari kelompok kami, yang berarti mengakhiri juga sesi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 meminta maaf jika masih banyak kekurangan. Silakan bagi teman-teman ataupun dosen pengampu jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat forum di luar presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.